By the way juga kita belum bahas tadi Mbak, kalau sunscreen tuh memang harus di reapply. Gitu. Jadi halo, kembali lagi bersama kita. Dan di video kali ini kita mau ngomongin tentang produk barunya Haum nih Mbak. Ya, gitu. Yang baru launching banget yaitu Sunstick. Benar, yang mungkin kalau teman-teman yang udah follow Instagramnya Haum mungkin udah tahu ya, gitu apa tuh produknya. Nah, seperti yang udah terlihat ya di meja ini, kita bakal ngomongin Sunstick, yaitu sebenarnya basically sunscreen tapi dalam bentuk stick gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat nih Sunstick ini bentuknya tuh kalau dibuka ya dia kan diagonal ya tuh. Jadi ini tuh lebih dinamis sebenarnya untuk digunakan pada area wajah kita gitu kan, kontur muka gitu kan misalnya ya. Ini cocok banget buat yang suka yang lebih praktis lah ya. Itu bisa banget pakai si Sunstick ini gitu loh. Jadi tetap terproteksi. Pemakaiannya juga lebih praktis gitu. Ini juga sebenarnya kalau misalnya pemakaian yang ada nih beberapa orang yang nggak suka tuh pakai sunscreen tuh karena finishnya. Nah kalau ini sebenarnya finishnya matte. Kalau misalnya kita lihat tuh kayak gini dia tuh nyaman kayak, ya. Finishnya tuh powdery matte gitu, nggak lengket. Jadi untuk yang suka concern sama hasil pemakaian dari sunscreen, kayak misalnya ada white cast atau misalnya jadi kayak berminyak atau greasy gitu ya istilahnya, cocok banget sih sebenarnya pakai ini gitu. Karena ini juga nggak bikin ada perbedaan warna pada kulit ya gitu. Ini kalau misalnya gue pakai ya. Boleh kan. Biar langsung kan kelihatan. Biasa-biasa aja kan. Arah ke sini kali ya Mbak ya. Oh iya. Tuh. Iya. Mungkin udah kelihatan juga sih jauh ya. Karena aku juga udah tiap hari pakai kan dan udah tes gitu. Kalau aku kan kulitnya cukup apa ya, cenderung ke medium tuh apa ya, dark kali ya gitu ya. Kalau aku juga kayak gitu. Iya, kita bahasanya mungkin sawo mateng gitu ya. Nah, itu nggak bikin apa namanya jadi abu-abu atau kayak ada white cast, biasanya itu yang bikin males pakai sunscreen. Benar, karena kan tiba-tiba aneh gitu ya maksudnya, kayak aku pengennya kayak ya udah kulitnya itu gitu kan. Benar. Gitu. Nah selain itu ya kita udah ngomongin tadi finishnya, mungkin juga kita ngomongin detailnya Sunstick itu apa namanya level perlindungannya tuh berapa sih SPF-nya, terus juga formulasinya seperti apa gitu ya. Haum Sunstick ini mengandung SPF 39 untuk proteksinya dan PA++++. 4 kali ya. 4 kali, bener. Dan dia juga dilengkapi dengan vitamin E, jadi tetap menjaga kelembaban pada kulit. Dan juga sebagai antioksidan juga. Benar. Juga sebenarnya kombinasi dari, kalau ada yang nanya nih, ini physical atau chemical gitu kan. Nah ini sebenarnya dia hybrid, perpaduan physical dan chemical gitu. Nah Rip, coba deh, kan banyak nih yang kita tahu ada yang apa sih bedanya SPF sama bedanya CPA gitu. Jadi kita sama-sama tahu ya kalau sunscreen itu kan tugas utamanya adalah melindungi kulit kita dari sinar matahari atau sinar UV gitu kan. Karena itu punya apa namanya dampak negatif buat kulit kita. Nah sinar UV itu terdiri dari UVA dan UVB yang dampaknya itu bisa berbeda ke kulit kita. Nah SPF dan PA itu adalah label untuk menunjukkan perlindungan sunscreen terhadap kulit kita dari sinar UVA dan UVB. Jadi udah lengkap gitu. SPF itu menunjukkan untuk UVB-nya dan UVA itu ditunjukkan dengan level PA-nya gitu. Nah kalau berarti kan ada UVA dan UVB. Nah kalau UVA itu juga ada dampaknya tuh berarti berbeda kan sama si UVB. Jadi mungkin bisa di-sharing kali Rip kayak perbedaan dampaknya UVA itu apa, dampaknya UVB. Ini sekalian menjawab juga kenapa sih pentingnya kita harus pakai sunscreen gitu. Kenapa sih apa namanya harus tiap hari pakai sunscreen gitu? Karena kita keluar rumah ataupun di dalam rumah itu pasti terpapar sama yang namanya sinar matahari. Nah sinar UVA dan UVB tadi bedanya apa? Dampaknya itu. Jadi misalnya UVA itu masuk ke dalam kulit kita atau terpenetrasi itu lebih dalam di bagian level dermis ya. Dermis ya, lebih dalam, lapisan kulit lebih dalam. Nah itu dampaknya adalah penuaan dini. Gitu bisa dilihat dari
berkurangnya elastisitas kulit seperti kayak mulai ada kerutan, garis-garis halus. Terus juga ada hiperpigmentasi gitu. Jadi kalau misalkan kita punya bekas jerawat akan bisa lebih buruk kalau kita nggak pakai sunscreen. Juga kalau misalkan kita nggak pakai sunscreen, maksudnya secara umum gitu ya, kulit kita bisa lebih kusam, terus bisa lebih gelap gitu ya, karena hyperpigmentasi ya. Nah, kalau UVB itu biasanya yang paling terlihat adalah dampak langsungnya adalah sunburn gitu. Kemerahan atau kulit terbakar gitu. Biasanya gitu ya. Sih memang yang punya warna kulit yang lebih cerah biasanya lebih cepat kelihatan tuh gitu. Tapi memang tetap kita mau warna kulit apapun butuh tetap sunscreen. Benar, karena gitu. sebenarnya fungsinya untuk memproteksi kulit dari paparan sinar matahari langsung ya. Benar. Gitu. Kadang-kadang kita nganggap enteng ya, padahal tuh sebegitu loh dampaknya. Contoh kayak tadi Ripka bilang, misalnya bekas jerawat, even bekas jerawat aja tuh bisa hilangnya pun bisa sangat lama, lebih lama gara-gara udah karena bekas jerawat terpicu pula sama si paparan sinar matahari langsung ini ya. Betul, pokoknya kayaknya sebagian besar masalah kulit kita tuh akan menjadi semakin buruk kalau kita nggak pakai sunscreen gitu untuk setiap harinya. Bener. Gitu. Tapi Rip, gue penasaran nih, kalau lu mulai kenal sunscreen, mulai tahu, maksudnya kalau skincare itu kan cuci muka gitu, cuci muka segala macam kan. Nah ini kan sunscreen itu sebenarnya spesifik gitu. Iya. Itu lu mulai umur berapa lu realize kalau ternyata gua tuh harus dipakai sunscreen tuh? Atau lu mulai pakai sunscreen deh? Itu kira-kira umur berapa sih? Jadi kalau aku ya pertama kali pakai sunscreen itu kalau nggak salah sih awal-awal umur 20-an ya. Atau mungkin ya 19-20-an gitu sih Mbak. Waktu kuliah sih kira-kira. Jadi aku tuh suka memang nonton beauty tutorial, kayak awalnya sih makeup, terus selalu ke skincare gitu kan, terus baru mulai aware tuh kalau sunscreen tuh sepenting itu loh gitu untuk menjaga kulit kita, karena sebenarnya dampaknya tuh nggak cuman jangka pendek tapi sebenarnya jangka panjang gitu. Tapi Rip, waktu kecil lu kepapar nggak? Kalau gue nih mengenal sunscreen itu dari gue kecil, kayaknya dari SD, karena pergi ke pantai, berenang. Sebenarnya lebih ke pantainya sih, lebih kayak gitu sih. Nah dulu maksudnya waktu kecil pun tuh kira-kira udah kepikiran belum sih? Kalau gue sih udah kepikiran ya, maksudnya mungkin kalau dulu mah biar nggak belang kali ya. Lebih ke situ sih Mbak, lebih kayak kayaknya kalau mau ke pantai aja tuh pakai sunscreen. Cuma mau ke pantai doang atau mau berenang. Padahal kan logikanya sebenarnya matahari bisa kita temuin di mana aja ya. Gitu, nggak cuma di pantai doang gitu. Jadi sekarang emang udah agak dirubah ya mindsetnya ya. Iya, tadi kan aku udah bilang juga kalau dampak sinar matahari terhadap kulit kita itu nggak cuma jangka pendek seperti sunburn atau kayak belang gitu ya. Tapi juga jangka panjang, yaitu penuaan dini, terus juga masa-masa kulit lain. Kayak misalnya salah satu yang paling heboh juga nih ya, baik di internet atau kayak di dunia penelitian gitu ya, ada satu foto yang nanti kita akan insert ya di bawah ini biar kalian teman-teman juga bisa lihat. Jadi itu ada fenomena di mana ini adalah seorang bapak-bapak yang kurang lebih 28 tahun, dia berprofesi sebagai supir truk. Selama 28 tahun itu dia terpapar sinar matahari secara langsung dari sebelah kiri wajahnya gitu, yang sebelah kanan dari kaca sebenarnya ya. Iya, kan orang nyetir nih. Benar. Jadi sisi kaca itu ya. Sisi kaca itu yang sebelah kanan memang nggak secara langsung terpapar, tapi yang lebih parah lebih kiri itu. Dan dia nggak pakai sunscreen. Nah, setelah dilihat perbedaannya tuh cukup signifikan, ya kan, sebelah kiri dan sebelah kanan. Cukup jauh ya. Iya, mana yang terpapar langsung dengan sinar matahari sama yang enggak gitu. Selama 28 tahun. 20 tahun itu ya. Jadi iya sih, bisa dilihatlah sebagaimana dampaknya terhadap kulit kita gitu. Benar. Itulah fungsinya kita pakai sunscreen gitu. Nah, sama sih Rip. Jadi banyak juga nih orang yang berasumsi, nanti gue naik mobil ini bukan naik hari ini lagi nggak naik motor gitu, atau misalnya nggak yang langsung kepapar gitu. Iya, atau gue
gue dalam ruangan nih, padahal Iya. kerjanya di sini jendela kaca gitu ya kan. Benar. Nah ternyata tuh sebenarnya tanpa disadari ya emang namanya juga sinar matahari ya. Kecuali kita kalau kata lu berada di ruangan tertutup sama sekali nggak Iya, ada jendela gitu nggak yang ada yang apa, masuk gitu ya sinarnya tirainya ya. apa namanya pekat gitu ya, itu mungkin Iya. bisa nggak Karena masuk. emang dampaknya sih nggak pakai sunscreennya memang kadang-kadang juga kalau untuk gue pribadi juga gue merasakan sendiri misalnya dari bekas jerawat, terus kalau gue Tekstur lebih kulit ke dark juga spot sih. Kalau aku lebih ke tekstur kulit sih. Kalau misalkan nggak pakai sunscreen atau kayak males-malesan, itu kerasa banget tekstur kulit juga jadi semakin buruk sih. Benar-benar. Gitu. Jadi proteksi itu juga penting ya, selain kita ada treatment-treatment yang lainnya. Karena Yes. treatment-treatment yang lainnya juga nanti sayangnya bakalan sia-sia ya. Iya, tidak karena bekerja dengan maksimal. benar, gitu. karena kita nggak melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, jadi timbul masalah baru. Jadi kayak kesannya nggak kelar-kelar ya. Iya, dan juga kayak misalnya kenapa tadi aku bilang jangka panjang juga gitu ya. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati sebenarnya Mbak Bener. gitu. Karena kalau misalkan udah mulai usia di atas 20-an itu udah mulai tanda-tanda penuaan tuh udah mulai kelihatan lah sedikit-sedikit Iya, lu gitu. ngatain gue ya, Ren. Aku juga loh, aku juga. Nah itu nyembuhinnya atau apa ya, treatmentnya itu lebih susah, lebih lama, mahal, lebih terus umur juga macem-macem. udah bukan yang Iya. yang mudah teregenerasi Benar, gitu dan kan. jadi lebih segala-galanya. Jadi mendingan kalau teman-teman yang nonton ini masih usianya belasan atau awal-awal 20-an, pakai deh sunscreennya rajin pun dari sebenarnya atau yang mungkin udah 25 tahun ke Yes. atas pun yang masih kadang-kadang kurang rajin pakai sunscreen, sekarang. Tetap dipakai. sebaiknya sih saran dari kita tetap pastiin setiap hari itu menggunakan sunscreen Yes, gitu. Yang sekarang kan udah macam-macam ya, salah Iya. satunya kayak si Si sunstick ini Sunstick ini pemakaiannya juga lebih praktis, coveragenya juga SPF 39, Iya, udah cukup PA-nya banget. plusnya ada 4 gitu. dan juga nyaman dipakainya. Benar. Itu memang salah satu tujuan kita ya Mbak Tanti, membuat sunstick ini supaya gimana caranya sih semua orang nyaman gitu pakai, jadi rajin pakainya gitu. Jadi nggak malas ya, nggak ada alasan. Bukan nggak ada alasan, kita berusaha untuk kalau kita pakai yang nyaman kan kita juga happy ya, Iya, nggak ada white cast-nya, kayak gitu. gitu-gitu Jadi ya. jadi ya nggak bolong-bolong pakainya gitu, bisa dibawa kemana-mana, taruh tas dan Bisa Iya. reapply. Nah sekarang kita mau share juga cara pakainya kayak gimana sih Rip gitu. Karena mungkin beda ya experience pakai sunscreen yang misalkan dalam bentuk krim sama yang Bentuknya berbentuk stick stick seperti ini. Ya, gitu. sebenarnya kalau ini simple aja simple ya. aja. Cara pakainya ya tinggal langsung diaplikasikan ke wajah yang memang misalnya udah pakai moisturizer juga Iya, ya, tapi dan udah meresap juga ya dalam kondisi kering benar. ya. Pastikan pemakaian produk-produk skincare lainnya itu yang sebelum dipakai sebelum si sunstick ini udah pasti menyerap ya gitu. Habis itu tinggal diaplikasikan ke seluruh area wajah. Dan kalau misalnya sunscreen itu takarannya kan ada 2 jari ya. Iya, biasanya pakai rules itu ya. Pakai rules itu. Nah, kalau takaran sunstick tuh apa, Rip? Gitu. Kalau rekomendasi kita adalah 3-4 layer untuk setiap area. Jadi misalnya untuk area sini nih gitu kan, kita pakai 3-4 layer di tempat yang sama Ya, jadi gitu. misalnya Jadi mungkin kayak Mbak Tanti bisa 1, 2, 3 gitu. Kalau kurang ya 4 gitu untuk proteksi yang maksimal aja sih Pengen gitu. pakai semuanya, tuh kan. Dan tadi seperti Mbak Tanti bilang itu sebagai step terakhir ya dalam skincare gitu. Even nggak ngaca aja tahu ya. Nah, gitu kan, jadi gampang misalnya. tinggal keluarin langsung gitu kan. Nah, ini juga sekalian deh Ripka, sebelum kita berakhir nih, suka ada yang nanya nih, kakak, kalau aku reply terus ini aku kotor tuh gimana kak? Gitu loh. By the way juga kita belum bahas tadi Mbak, kalau sunscreen tuh memang harus di reapply. Gitu. Jadi banyak yang masih mengira kalau pakai sunscreen itu cuman Cukup pada satu saat kali sekali abis mandi atau abis cuci muka mau berkegiatan pakai sunscreen,
bla 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 bla, udah habis seharian nggak dipakai lagi. Lupa gitu ya. Karena sebenarnya perlindungan sunscreen itu juga ada batas waktunya dan juga dipengaruhi sama kegiatan kita. Misalnya kita berkeringat berlebih atau kita beraktivitas di air atau kita sering pegang-pegang muka kita gitu ya, atau yang lebih berminyak, biasanya itu mempengaruhi juga tuh perlindungan si sunscreennya. Jadi disarankan setiap 2-3 jam sekali itu kita harus reapply. Gitu. Ini pun reapply pun bisa di atas make up ya. Kayak misalnya aku reapply ini di atas make up kan. Baik-baik aja juga. Baik-baik aja. Nggak ganggu make upnya sih, itu pengalaman kita ya yang suka pakai make up gitu. Nah, kalau misalnya kerasa agak kotor, sunscreennya setelah reapply bisa dihapus, dibersihin aja pakai tisu ya, pakai tisu. Terus kita kan ada capnya juga ya, sebelum ada tutupnya ini ada ini, jadi bisa melindungi juga supaya nggak kotor. Nah, kalau misalkan untuk reapply, kalau misalkan kamu kulitnya dalam kondisi kering, bisa langsung dipakai aja gitu, di reapply aja. Tapi misalnya kulitnya udah mulai berminyak nih, bagian kulitnya berminyak, bisa di blot dulu gitu. Juga di blot tuh maksudnya apa? Di lap atau pakai tisu atau pakai kertas minyak tuh biasanya tuh ya. Terus baru dipakein. Atau juga kalau misalnya mau cuci muka lagi juga nggak apa-apa sih gitu. Itu kenyamanan aja gitu. Oke, baiklah, sekian video kali ini dari kita ngobrolin tentang sunstick. Semoga abis ini kita semua pada rajin ya, gitu dan pastinya menggunakan sunscreen setiap harinya. Setiap hari. Gitu. Oke, bye-bye.